Shalom saudara-saudara yang kekasih, selamat datang di channel YouTube GBI BPD Surabaya dengan channel yang pastinya ditunggu-tunggu, One Voice. Kini ku tahu. Nah, episode yang kelima ini kita sedikit berbeda. Biasanya kita membahas beberapa topik, kayak beberapa waktu lalu kita membahas tentang topik teologi kemakmuran dan kita membahas beberapa topik-topik yang menarik. Kali ini tema kita sedikit berbeda karena kita akan melakukan eksposisi dari Injil Yohanes pasal 13. Nah, ini kan untuk menyambut Paskah. Saya yakin dan percaya perjalanan ada beberapa kisah sebelum kisah di mana Yesus disalib. Ada beberapa kisah yang mengandung makna yang sangat dalam. Ya, bukan hanya kita sekedar tahu tentang kisahnya, bukan hanya kita sekedar tahu, oh iya sebelum Yesus disalib itu dia makan malam bersama murid-muridnya, dia memecah-mecahkan roti, dia mengangkat cawan yang berisi anggur. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kisah yang sangat menarik bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Pendeta Madya Roni Suryawijaya selaku Ketua Bidang Teologi GBI BPD Surabaya. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Rizky. Dan hari ini juga narasumber kita, ini duetnya Pak Roni nih ya. Pendeta Madya Daniel Handi selaku Wakil Ketua Bidang Teologi GBI BPD Surabaya. Selamat malam Pak Handi. Selamat malam Rizky. Selamat bergabung. Ini akhirnya bergabung. Mahal sekali nih Pak Handi. Berapa kali gak jadi terus akhirnya kita bisa gabung. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas dari yang tadi saya sudah sampaikan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Ini ada, kalau menurut saya ya, ini bukan dari kecil saya tahu. Dari kecil saya Kristen. Dari kecil saya sangat aware dengan perayaan Paskah dan Natal. Dan kisah ini selalu didengungkan di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini menurut saya ada beberapa hal yang muncul dalam benak saya, dalam pikiran saya. Kenapa mesti ada pembasuhan kaki ini sih? Iya kan, kepada murid-muridnya. Ini muncul dalam benak saya. Ini apa sih maknanya? Terus ada, kenapa kok Petrus akhirnya, jangan kaki aja Tuhan, mandi aja sekali. Kok enggak dibawa ke sungai Yordan aja? Kenapa? Iya, kenapa harus di tengah makan malam terakhir, kenapa harus ada sesi basuh kaki ini? Dan juga yang menarik menurut saya, Yudas bisa kerasukan setan di depan Tuhan Yesus. Kan dia Tuhan, kenapa nggak dihardik? Iya kan? Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu, kalau yang ada di benak saya adalah Petrus diperingatkan sama Tuhan Yesus. Dan kok bisa-bisanya Petrus masih berkeras sih? Itu banyak. Jadi hari ini saya berharap bisa menimba ilmu dari master ini ya. Dan yang pertama itu saya ingin tahu sih Pak, makna membasuh kaki itu apa sih Pak? Secara umum dan bahkan secara khusus, kenapa Yesus melakukan ini kepada murid-murid? Oke. Mungkin Pak Andi, silakan. Ya, Pak mungkin Andi. kita perlu latar belakang terlebih dahulu ya, karena dengan kita mengetahui latar belakang, kita akan lebih memaknai dari cerita atau kisah perikop dari Alkitab yang kita dapatkan berkat yang luar biasa. Jadi sebenarnya masalah pembasuhan kaki itu merupakan budaya dari orang Yahudi. Jadi itu tidak hanya dikenal pada zaman Yesus. Kalau kita tarik ke belakang, saya menemukan begini. Di zaman Abraham itu sudah ada pembasuhan. Saya bacakan ya. Misalnya di Kejadian 18 ayat 4 itu dikatakan, biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Waktu itu Abraham mendapat kunjungan 3 malaikat yang dimana kita tahu itu adalah pernyataan Tuhan juga ada di situ. Nah, ketika Abraham menunjukkan keramah tamahannya kepada 3 tamunya ini, di mana Abraham tidak tahu itu siapa, tetapi yang pasti mereka adalah tamu yang sedang berkunjung, maka Abraham menunjukkan sikap, yaitu dengan melakukan pembasuhan. Ya. Jadi kita melihat bahwasanya sudah ada di zaman Abraham, suruh tamu-tamu itu membasuh kaki, membersihkan diri, lalu duduk beristirahat di bawah pohon, lalu mereka diberikan makanan. Ya. Kemudian kita tarik lagi juga, maju ke Kejadian 19 ayat 2. Ya kan? Di situ ada kisah juga, Lot juga menawarkan hal yang sama kepada 2 malaikat, 2 tamunya, dikatakan ayat 2 ya, Kejadian 19 ayat 2.
Tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jadi itu model atau bentuk keramatamahan sekaligus sebagai bentuk servis ya, kalau boleh kita katakan demikian, penghargaan, penghormatan kepada tamu yang datang ke tempat kita. Itu kalau kita tarik lagi juga banyak. Ya, saya sebenarnya bisa banyak contoh, tapi saya singkat-singkat saja. Misalnya di kisah tentang ketika hamba Abraham mencari istri buat Ishak, itu ada di Kejadian 24 ayat 32, juga mirip hal yang sama. Tetapi ada satu perbedaan ketika kita melihat pada zaman Daud. Jadi konteksnya di zaman Abraham, seterusnya sampai zaman Yusuf, kita melihat pembasuhan kaki itu sebagai bentuk servis atau keramatamahan, sebagai bentuk pemberian sebuah sikap yang baik yang kita tunjukkan kepada tamu-tamu kita. Nah, menariknya ketika mulai masuk di zaman ini, di zaman Daud ya. Di zaman Daud, di situ bagaimana kita melihat sudah mulai ada perubahan yang artinya waktu itu Abigail dia berkata bahwa biarlah aku membasuh kakimu sebagai budak. Ya, ini mulai bergeser karena kita melihat bahwasannya yang dimana awalnya itu merupakan sebuah keramatamahan, tetapi di zaman Daud budak yang melakukan tugas pembasuhan kaki bagi majikan atau tuan yang lebih tinggi. Nah, itu terus akan masuk ke zaman Yesus. Jadi di dalam konteks Tuhan menarik. Yesus pun, kita melihat bahwa pembasuhan kaki itu dilakukan oleh budak. Dilakukan oleh budak kepada orang yang pangkatnya atau strata sosialnya lebih tinggi. Ya, karena itu saya memberikan beberapa catatan yang saya buat di sini. Kita melihat bagaimana pada saat itu, ya, di saat ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus. Di Markus 1 ayat 7 dikatakan demikian. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia tahu bahwa seorang yang memposisikan diri sebagai budak dan dia hendak membasuh kaki, itu berarti posisinya di bawah. Dia sebagai budak. Bahkan sudah sangat rendah sekali. Ya, bahkan sebuah catatan dari seorang, saya ngutip dari bukunya punyanya ini ya, David Lasser ya. Dia bilang begini di judulnya Judaism and the Origin of Christianity. Dia bilang begini, Talmud menyatakan bahwa seorang murid diharapkan melayani gurunya dalam semua hal kecuali membasuh kakinya yang dianggap terlalu merendahkan. Wow. Coba kita lihat ya, artinya apa? Artinya seorang yang membasuh kaki dari orang lain itu berarti posisi yang membasuh kaki itu dipahami sebagai orang yang rendah. Ya, bahkan orang Yahudi pun juga tidak akan melakukan. Itu posisi yang benar-benar lowes gitu ya, terendah sekali. Bahkan seorang murid ya, taruh kata saya adalah murid dari Pak Roni dan Pak Andi. Padahal, dan saya mau melayani, maksud saya melayani, itu pun nggak boleh, karena itu terlalu rendah. Iya. Apa yang dilakukan, membasuh kaki itu terlalu rendah. Wah, menarik sekali. Iya. Menarik sekali. Makanya orang Yahudi pun dianggap jangan kalau boleh merendahkan diri seperti itu. Yang non-Yahudi aja boleh. Ya. Artinya yang budak-budak benar-benar mereka itu tingkatannya yang paling bawah sekali. Itu yang melakukan pembasuhan. Jadi konteksnya kalau kita pahami dari Yohanes pasal 13 itu keren banget ketika Yesus sebagai raja di atas raja, bayangkan. Dia berada ngambil titik yang paling rendah. Itu sebagai posisi yang sangat rendah sekali. Tapi dia merelakan dirinya untuk melakukan pembasuhan kaki. Itu keren banget, itu mind blowing ya. Ini benar-benar mind blowing Pak bagi saya, karena kalau tadi Pak Hani menjelaskan bahwa membasuh kaki itu adalah sebuah budaya keramatamahan, bayangan saya ya, pembasuhan kaki itu dilaksanakan di depan rumah, di depan rumah sebelum mereka masuk. Basuh kaki dulu, tapi luar biasanya setelah zamannya Daud, waktu Abigail akan membasuh kakinya Daud, itu ngomong soal perhambaan, ya kan? Ngomong soal penyerahan diri juga, dan itu dilakukan bukan di bayangan saya, bukan di depan rumah, tetapi mungkin ada di dalam tenda atau gimana, dan itu dilakukan pembasuhan. Dan kalau benar nggak kalau saya simpulkan bahwa Yesus bukan menunjukkan sebuah keramatamahan saja, tetapi Yesus menunjukkan bahwa sikap hati yang mau melayani. Betul. Seperti itu Pak ya. That's the point.
Makanya Oke. ketika kita melihat bahwasanya pergeseran dari sekedar keramat-tamahan di zaman Abraham terus sampai ke zaman Daud sudah mulai bergeser, tidak lagi sekedar keramat-tamahan, tetapi itu dilakukan oleh budak yang terendah. Ya. Itu sampai di zaman Yesus. Jadi pemahaman orang Yahudi, kalau ya kita tahu ya, kalau ada orang di zaman itu beda dengan konteksnya sekarang. Kalau sekarang kan ya semua pavingan, semua jalanan baik ya, bagus. Kalau zaman Yesus kan enggak. Jalannya dari tanah liat. Berdebu Kalau juga, tamu-tamu berdebu, kalau orang ke rumah orang lain lalu ada budak membersihkan tuh betapa sulitnya. Itu betapa susahnya. Nah, itu cuma bisa dikerjakan oleh budak yang sangat rendah. Iya, iya, iya. Ya, budak sangat rendah dan Yesus melakukannya. Wah, ini menarik sekali. Saya pengen mendengar pendapat dari Pak Roni mengenai konteks ini ya. Kalau Pak Roni gimana, Pak? Tadi ya dia expertnya yang tentang historical context ya. Saya tidak akan menambahkan, itu sudah totally good ya. Cuman betul sekali yang tadi tentang budaya pembasuhan kaki pada konteksnya di Yohanes pasal 13 ini, itu ada beberapa implicit message ya yang itu dia. bisa kita pelajari ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi juga. Bagi saya itu kasih tanpa syarat. Karena di ayat 1 ya, kita bisa lihat di ayat 1-nya ya. Menarik. Di ayat 1 ini kan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba dan untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sudah mau dekat, dia harus mati, begitu ya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jadi, nah baru setelah itu kan ada momen di mana fenomena Yesus ini merendahkan dirinya tadi 0 point gitu ya, sampai harus melakukan perbuatan yang sangat menyusahkan dia juga. Dan itu bukan cuma menyusahkan, tapi juga derajatnya diturunkan sampai seturun-turunnya ini. Ya, dan itu melakukan. Dan coba bayangkan, yang tadi mungkin saya bisa tambahkan ya Pak Andi. Iya, silakan. Yang dilakukan bukan cuma satu orang. Itu takes time. Iya, satu. Jangan lupa kakinya kotor banget Nah, iya. itu. Jadi kita ya kalau ditanya mau berapa lama, ya kita tidak bisa tahu. Jadi saya juga tidak berani memprediksi. Tapi yang jelas itu it was a hard job to do. Itu satu orang selesai terus gantian. Satu orang saja punya 2 kaki, bro. Belum lagi ini seorang guru kepada muridnya. Tadi murid nggak boleh kok basuh kaki guru. Iya, ini guru. Nah, dan kenapa? Yang menarik begini. So good. Bagi saya sih ada satu message yang ini. Itu kasih tanpa syarat. Wonderful. Coba bayangkan, itu kasta yang paling tinggi mestinya. Sorry, bukan kasta. Jabatan yang paling tinggi, status yang paling tinggi. Yesus statusnya tinggi, jelas. Murid-muridnya semua memanggil guru. Iya toh. Seharusnya dia yang harus dilayani oleh muridnya. Seharusnya. Tapi tadi kan dibilang tabu ya. Harusnya budak yang melakukannya. Tapi ini dibalik. Itu bagi saya itu kasih yang tanpa syarat. Why? Karena Yesus tahu itu momen terakhir dia untuk bisa melayani murid-muridnya. Ya, karena di ayat 2-nya Yohanes bilang itu fenomena di mana iblis membisikkan rencana jahatnya ke Yudas, betul tidak? Iya. Jadi bagi saya ini tidak imbang. Sequence ayat 1 dan ayat 2 ini rasanya kayak di-insert gitu loh. Iya, tapi itu dilakukan. Berarti Tuhan ini tahu ini saatnya yang terakhir. Aku bisa kumpul sama kamu dan di mana aku ini bisa melayani engkau sebagai satu keluarga gitu ya. Saat itu juga sudah tidak bisa main. Oh, tidak bisa. Saya Tuhan, saya Rabi, saya guru. Ya kamulah yang harus. Tidak. Dan dia benar-benar merendahkan dirinya kan untuk melayani murid-muridnya. Dan menariknya itu begini. Nah, seharusnya kita ngomong masalah etika, bro. Masa sih murid-muridnya tidak tahu yang disampaikan tadi Pak Andi? Pasti tahulah orang Yahudi murni. Sama-sama Yahudi semua. Mestinya jangan Tuhan, jangan. Tapi kenapa kok tidak ada yang nolak? Oh, menarik. Kenapa? Menarik. Kalau saya bisa memosisikan, ini mohon maaf ya. Kalau saya di sana, loh, Andi dicuci, ya aku tunggulah, aku yang mau dicuci lah. Lalu, karena apa? Karena sebelum pasal ini, murid-murid itu ribut, siapa yang terbesar? Oh, berarti ada sebuah kebanggaan juga berarti. Nah, that's it. Nah, jadi sebelum pasal 13 ini itu bolak-balik lah. Siapa yang terbesar, siapa yang terbesar, siapa yang terbesar, siapa yang terbesar.
Iya, toh? Nah, kejadian Yesus mencuci kaki murid-muridnya itu seharusnya menampar murid-muridnya. Why? Mereka sudah siap perjamuan. Ya. Di situ pasti, dan mau koreksi saya kalau saya salah, Pak. Di situ pasti, itu dalam sebuah rumah nih ya. Di situ pasti saya percaya itu sudah ada basi, ada tempat air gitu ya. Dan ada airnya dan juga ada kain untuk nyuci. Sudah ada di sana nih. Loh, murid-murid sudah pasti tahu lah. Semua rumah di orang Yahudi pasti punya itu, bro. Sudah pasti punya. Nah, kenapa tidak ada satu murid pun yang berinisiatif loh untuk melakukan itu duluan? Wah, menarik. Dan saya tambahkan Pak Roni, ketika Tuhan Yesus melakukan tindakan, ketika ia mengambil baskom air, dia mengambil kain, itu murid-muridnya itu enggak ngeh pasti. Itu ngapain Tuhan Yesus? Dia kan enggak nyangka. Mungkin dipikir, mau cuci kaki. Cuci kaki Mungkin sendiri. itu dirinya sendiri. Memberikan contoh, kalian udah cuci kaki, saya cuci kaki dulu. Betul. Itu enggak nyangka loh muridnya. Jangan dikira mereka itu menyangka Yesus akan melakukan tindakan itu. Itu sama sekali mereka totally enggak ngerti. Kenapa kok Yesus melakukan itu? Dia cuma ngeliatin aja. Oh, pikirnya betul ya. Kata Hizkia, dia akan cuci kakinya sendiri. Tapi ketika dia bergerak mencuci kaki murid dengan membungkuk, itu saya pikir murid-muridnya itu juga Syok juga. Syok. Tapi begitu. Ya ini mungkin saya terlalu mendramatisir. Tapi ini mungkin ada betulnya juga. Mungkin dia sok, loh Tuhan. Tapi mereka ini tidak mau ngelarang Tuhan jangan. Karena ya itu mungkin ya. Karena previous scene dulu itu mereka diribut. Siapa sih yang terbesar ini? Oh, oke. Iya dong. Loh, sudah. Ya aku lah kan dia. Karena apa? Karena terbukti setelah kejadian itu, bro. Setelah kejadian itu, murid-murid ini masih mempeributkan siapa yang terbesar. Bayangkan. Ya. Itu menunjukkan betapa berdosanya dan betapa korupnya hati manusia. Coba ada bayangan. Jadi jadi kayak sandwich gitu ya. Ini mereka mempeributkan siapa yang terbesar. Tuhan tuh jawab loh. Dengan tadi ya budaya yang sangat menyakitkan buat murid-murid, mestinya harus menampar etika mereka itu sudah dilakukan. Mestinya sudah bertobat. Oh iya Tuhan, wis tidak ada yang terbesar. Karena bagi Yesus ini gini, Tuhan itu sedang jawab. Kalau kamu ingin tahu nih, siapa yang terbesar? Dia jawab dengan satu action untuk mencuci kaki murid-muridnya ya. Berarti secara implisit itu pesannya begini. Dia yang melayani terlebih dahulu itulah yang terbesar. Wah. Jadi dia yang melayani terlebih dahulu, itulah yang terbesar. Yes, ya. Suatu keteladanan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain ya. Artinya, bayangkan pada top position, dia berada the lowest position. Itulah yang membuat saya tadi katakan, murid-murid Kristus ini kaget ketika Tuhan melakukan seperti itu. Bahkan saking kagetnya, apa respon Petrus? Petrus ini kan memang orangnya tuh responsif banget ya, meskipun dia baru bertindak terus mikir dia. Itu kan Petrus ya. Orangnya kan selalu dia tuh merespon sesuatu tanpa mikir. Makanya Tuhan jangan cuma kakiku katanya dia. Kepala dan tangan semua. Minta mandi dia, minta dimandikan. Itu muncul karena rasa kagetnya dia juga. Kok bisa-bisanya Yesus sebagai rabi, guru, Tuhan juga. Kok melakukan yang atau mungkin begini. Tadi betul sih. Jadi responsif ya. Atau mungkin begini. Loh, yang lain cuma kaki, ya aku minta yang lebih dong. Saya juga tuh. Supaya aku kelihatan yang lebih dikasih. Ya siapa tahu ya. Tuhan, jangan kaki utuh, kepala dan tanganku. Artinya dia minta perlakuan istimewa. Iya, maksudnya kalau sampai itu mungkin ya di pikiran Petrus ini. Ini kalau sampai guruku ini melakukan, betapa bangganya aku. Satu-satunya murid yang nggak cuma dimandiin, disambungin. Tujuan, dia dapat penghormatan dari jadi, murid-murid keren yang lain. nih. Wow, aku jadi pemimpinnya di sini. Pemimpin murid-murid Kristus gitu ya. Masuk akal itu. Benar. Tapi tadi ada satu penjelasan dari Pak Handi dan Pak Roni juga mengatakan bahwa Yesus dengan secara posisi dia tinggi, tetapi dia juga melakukan hal yang paling bawah. Dan saya menarik juga dituliskan di pasal 13 ini, Tuhan Yesus tidak menolak waktu dia sebut guru dan disebut Tuhan. Iya. Dia tidak menolak panggilan itu. Dan statusnya masih ada di sana, Statusnya masih di sana. Dia tidak, aku ini hamba. Tidak ngomong seperti itu. Tetapi dia melakukan tindakan yang harusnya hamba lakukan.
Jadi secara posisi masih ada di sana, tetapi dia ini, wah ini dari ini saya mendapatkan sebuah pencerahan yang sangat menarik nih. Nah, tadi pernyataan Hizkia tentang Yesus menyebut dirinya aku guru dan Tuhan. Nah, ini yang menarik, Pak Roni juga ya, sama Hizkia. Yudas, kalau kita periksa di Alkitab, dia tidak pernah memanggil Yesus dengan Tuhan. Dia cuma sebatas rabi. Guru. Sementara murid yang lain, mereka menyebut Kristus itu juga Tuhan. Rabi memang iya. Tapi Yudas nggak pernah menyebut Yesus dengan Tuhan. Sebatas rabi. Dan yang menariknya juga, Yesus menyebut Yudas tidak dengan sebutan Philos. Karena ada dua kata Yunani, yaitu Hetairos dan Philos. Ya. Apa itu? Nah, kalau Hetairos itu adalah teman, sahabat, kenalan biasa. Ya, contoh kalau kita lagi jalan-jalan ke mall, ya kenal ketemu orang yang enggak dekat gitulah. Ya, mungkin kita nunggu lagi hujan di halte bis misalnya. Terus ada orang kita ajak ngobrol, itu ya cuma teman biasa, enggak akrab. Apa? Itu Hetairos. Hetairos. Nah, tampilan di sini. Yang edit nih, Hetairos. Kasih tulisannya nih, Hetairos. Biar pendengar tahu. Belajar juga eksposisi kan. Hetairos. Terus Nah, satunya itu Philos. Philos. Bisa lihat di sini ya. Philos. Nah, Philos itu sahabat atau sahabat yang akrab. Saya kan kasih filia. Oke. Ya, dari kata itu, Philos. Tak kasih satu ayat ya. Makanya waktu Yesus memanggil Yudas, ayatnya misalnya di Matius 26 ayat 50. Matius 26 ayat 50 kan itu Yesus menyapa Yudas dengan perkataan begini, hai sahabat, untuk itukah engkau datang? Kata sahabat dalam bahasa Yunaninya itu bukan pakai Philos, tapi Hetairos. Jadi sebenarnya cuma nyebut Yudas itu Cuman kenalan biasa. Belum Memang mengenal gurunya. demikian. Yudas itu tidak pernah menyatu bersama dengan Kristus. Dia cuma nempel, nggak nyatu. Ya kan? Makanya Yudas juga nggak pernah nyebut Yesus dengan Tuhan, cuma sebatas rabi. Saja. Dan ini akan menuntut kita pada pemahaman kenapa dia sampai mengkhianati. Nah, tapi menariknya ya, kita kembali ke tentang basuh membasuh. Pun demikian, Yudas disebut Hetairos, disebut Hetairos, yang notabene ada jarak di sana. Pun demikian, Yesus pun tahu Yudas yang akan mengkhianati dia. Yesus tetap membasuh kaki dia. Iya. Makanya makna di dalam pembasuhan kaki selama ini kan penekannya, Yesus yang rendah hati, betul. Itu the main point. Tapi ada poin lagi harus kita sadari bahwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu tanda kasih, tanda ketulusan untuk mencintai, tanda mengampuni. Karena ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yudas itu dibasuh juga loh. Iya, betul. Makanya 12 murid, bro. Kalau saya langsung tak sirup praktik aja. Kita masih maaf. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hati saya. Aduh. Juga tidak dijelaskan perbedaan cara membasuhnya. Iya, jadi Yudas semua tetap sama. Iya. Dibasuh sampai bersih. Nggak ada Bahkan misalnya, makan juga yang sama itu ya. Setelah Makan pembahasan semua mereka sama. makan sama-sama ya. Yudas udah pakai batu karang gitu. Jadi perlakuan Yesus kepada murid-muridnya termasuk kepada Yudas itu sama. Karena Tuhan mengasihi ke-12 muridnya sama. Iya. Nggak ada beda. Oh, Sekalipun wonderful. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Ya. Makanya kan di ayat 1 tadi yang kita baca, itu semua loh, semua. Dalam bahasa aslinya juga semua. Jadi enggak ada perbedaan, betul. Ya. Dan itu dilakukan. Ya. Ini menarik sekali dari apa ya, sebuah kisah, sebuah bagian membasuh kaki ini sangat dalam sekali, sangat punya makna yang begitu dalam. Jadi artinya kalau secara praktek ya, buat para pendengar juga kalau baca Alkitab itu jangan hanya fokus dengan apa yang tersurat, kita harus cari apa yang tersirat juga. Makanya pentingnya pemuritan mungkin Pak ya. Iya, bagaimana kita bisa diskusi. Ya. Cara baca Alkitab ya. Hah? Kalau kita baca cuma sekilas, Ya. apalagi aras-arasan dan sambil ngantuk Pak Tony ya, itu kayak orang cuma cari batu di kali, di permukaan tanah. Tapi kalau kita gali dengan penuh kerinduan, berdoa, minta Tuhan ungkapkan rahasianya dengan hati yang rindu supaya kebenaran dinyatakan, itu kayak kita gali ke dalam. Itu kita nemukan berlian. Menemukan berlian. Nah, kasih berlian di sini. Soalnya berlian itu tempatnya di dalam. bukan di Wonderful. permukaan. Wonderful. Ini dari bagian ini aja ya, dari bagian basuh. Tapi mari kita maju ke depan.
tadi sempat disinggung juga. Tapi apakah ada makna yang lebih dalam dari cuma sekedar Petrus kaget, aku tak mandi aku. Ya, jadi ini kan kayak apa ya, basuh versus mandi. Ya. Ini gimana nih Pak? Ini mungkin jadi judul nih, asik nih ini. Basuh versus mandi ya. Saya tambahkan nanti biar Ya. bahan ditambahkan ya. Jadi beginilah, seharusnya itu jadi practical life-nya orang Yahudi. Jadi mereka kalau pergi, betul tadi yang dikatakan Pak Andi, jadi topografi dan kondisi pada saat itu berbeda dengan yang sekarang. Sekarang ya sudah ada paving, ada aspal. Dulu itu bisa naik turun, tergantung tempat ya, dan itu juga windy, dusty dan sebagainya, dan itu pasti tidak mungkin orang yang berpergian, baik itu jalan kaki maupun naik onta lah katakanlah, itu tidak mungkin tidak kotor. Kalau keluar lo ya, tidak Pasti. mungkin kotor, literally kotor, bener-bener berdebu, dan mungkin muka ini bisa zaman dulu kan tidak ada skincare bro. Jadi pasti tidak karu-karuan lah ya. Nah yang paling signifikan pasti kakinya dulu, karena zaman dulu tidak ada sneaker yang tertutup kayak kita sekarang. Iya. Ya toh, jadi itu pasti terbuka, semi terbuka, pasti terbuka, dan pasti itu kotor. Nah, orang Yahudi itu punya kebiasaan begini, mereka mandi bisa paling cuma sekali, Dalam satu hari. ya dalam satu hari ya sekali atau mungkin 2 kali, padahal normalnya sekali. Tapi kalau mereka berpergian, nah mereka cuci kakinya ini bolak-balik. Setiap kali dari luar mau masuk, ya itu basuh kaki. Atau mungkin kalau misalnya saya tunggu di rumah, saya ngundang Pak Handi datang, ya dia kan pasti dari luar nih ya. Nah, dia harus cuci kaki gitu. Artinya begini loh, nggak mungkin orang yang dari luar itu untuk membersihkan badan itu harus mandi, nggak perlu. Nggak perlu, ya cuman basuh kaki saja ya. Terus biasanya mereka makan atau mereka mau masuk kamar dan sebagainya, itu pasti basuh kaki. Nggak mungkin mandi, mau berapa kali gitu. Kan nggak karu-karuan gitu. Masuk angin nanti. Ya, masuk angin, dan juga air juga jarang juga di sana. Ya toh. Jadi itu. Nah, yang dimaksud Tuhan, kenapa waktu Petrus minta, Tuhan, kepalaku, tanganku, mandilah. Gitu. Nah, kenapa Tuhan? Untung Tuhan itu nolak. Coba Tuhan itu melakukan, wah sebesar nggak karu-karuan cerita. Nah, Tuhan ngomong, oh nggak bisa. Orang kalau mandi nggak perlu membasuh kaki lagi. Nah, itu dalam sekali makna teologisnya. Saya menjelaskan dari makna teologisnya. Makna teologisnya itu pembasuhan kaki itu ngomong tentang kuasa pengampunan. Kuasa pengampunan dari Tuhan. Artinya begini, gampangannya begini. Hizkia ini tanggal berapa? Hari apa nih? Hari Kamis nih ya? Tanggal 20 Maret. Iya toh. Kalau saya selalu minta ampun atas dosa-dosa yang saya lakukan dalam hari ini. Ya paling nggak dalam pikiran, perkataan dan perbuatan lah ya. Itu minta ampun tiap hari. Iya toh. Makanya ada doa Bapa kami, itu yang kita harus lakukan tiap hari, yang kita harus omongkan tiap hari. Itu kan ada ampunilah kami, seperti ampunilah kami, progresif ini bro. Jadi kita nggak bisa, oh kamu sudah percaya, ya nggak usah minta doa pengampunan, nggak bisa. Kuasa pengampunan itu diberikan kalau kita minta. Iya toh. Rasul Yohanes juga ngomong itu di surat Yohanes pertama. Iya toh. Jadi itu minta bolak-balik. Tapi baptis sekali saja. Berarti kesimpulannya seperti ini, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah pertobatan hari ke hari. Ya, jadi gini, sebentar. Jadi kalau yang tadi kaki ya, pembasuhan kaki itu kuasa pengampunan, karena dosa-dosa praktis yang kita lakukan itu pastilah kita berdosa tiap hari. Ya minta ampun, gitu loh. Nah artinya kalau kamu dari luar, kamu kotor, kamu mau masuk ke rumah, melakukan satu persekutuan ini, ya toh, yuk kamu cuci kaki dulu lah. Baru kita bisa perjamuan. Ini kan ngomong masalah fellowship ini. Baru kan ngomong-ngomong sama Tuhan. Artinya begini loh. Bahkan orang percaya pun, wah ini keren ya. Bahkan orang percaya pun, saya, Pak Andi, ya, dirimu, itu kalau mau melakukan persekutuan dengan Tuhan, yo minta ampun dulu. Kamu nggak layak. Kamu kotor. Makanya setiap kali ibadah itu ada doa. Dan seharusnya harus ada doa pengampunan dosa. Kita tidak layak, tapi dilayakkan. Lepas dari status kita sebagai orang-orang pilihan Allah ya, sebagai orang-orang percaya yang nanti akan mewarisi kerajaan Allah. Ini ngomong masalah statement Tuhan, konsep kita dibaptis.
sekali lah. Ngapain baptis bolak-balik? Saya kotor lagi besok dibaptis, nggak perlu. Oh, Jadi itu paket yang sedang Tuhan ngomong ini. Kalau ngomong, kan Petrus ini minta kepala tangan ya, mandi semua. Tuhan ngomong, nggak perlu. Memang kamu semua ini sudah bersih, tapi nggak semua. Betul sekali tadi yang dibilang Pak Andi. Iya toh, Yudas nggak pernah ngomong, nggak pernah ngakui Yesus ini sebagai Mesias. Iya toh, makanya Tuhan ngomong, percuma kamu tak basuh kaki, kamu itu belum bersih sepenuhnya. Satu, Yudas. Itu saja. Iya toh. Dalam artian, mandi itu yaitu kuasa pengampunan plus keselamatan kekal. Satu paket nih. Sekali saja. Orang percaya Yesus kan, percayanya kan sekali bro. Nggak bolak-balik. Tapi hidup dalam kepercayaan ini, ya bolak-balik lah. Itu every day. Forever, for good. Gitu. Tapi minta kuasa pengampunan, ya bolak-balik. Ini ada pernyataan, sorry tak putus. Ya. Pak Roni, pernyataan saya lihat di bukunya judul The Gospel According to John. Penulisnya itu D.A. Carson. Dia nulis gini, terkait dengan pembasuhan kaki dengan mandi. Dia bilang begini, metafora mandi versus basuh menggambarkan dua dimensi penting dalam pengalaman Kristen. Pembenaran yang terjadi sekali itu mandi. Ya, betul. Dan pengudusan yang berlangsung terus-menerus itu membasuh kaki. Wah. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Roni itu benar sekali. Makanya ketika Petrus minta untuk dia mandi airnya disiramkan ke seluruh tubuhnya, Tuhan Yesus menolak, nggak perlu. Cukup sekali itu terjadi. Tetapi kaki itu harus terus berlangsung disucikan dalam kehidupan kita sampai kita disempurnakan terus-menerus sampai kemuliaan yang kekal. Amin. Kesempurnaan. Wah, berarti ini Saya suka lo lihat ekspresimu. jadi ini saya simpulkan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Roni dan Pak Handi ini juga. Jadi saya simpulkan seperti ini. Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Ya, we are saved by amazing grace. Kita diselamatkan dengan kasih karunia yang begitu luar biasa. Tetapi bukan hanya itu, Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Dia tetap dengan setia, dia ada di tengah-tengah kita. Ketika kita mau bertobat, dia tidak pernah nolak kita. Amin. Dia tetap melayani kita. Dia tetap menyucikan kita. Dia tetap mendampingi kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Jadi ini yang makna dari membasuh kaki, di mana Tuhan setia dan Tuhan selalu ada untuk membasuh kita. Sampai akhirnya kita kayak di Kolose bilang, Paulus menuliskan bahwa sampai kita sama serupa seperti gambar kaliknya. Jadi ada progress sanctification di sana. Wah, ini menarik sekali. Boleh saya tambahkan, Bro? Ya. Bahkan ini mohon maaf kalau Pak Andi sama Iskia tidak setuju dengan statement saya. Cuman sebagai orang percaya ini ya, bahkan orang yang sudah pasti terima janji keselamatan seperti kita ya, amin ya. Nah, itu juga harus tahu diri lah. Artinya begini, sebelum kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita ini bukan orang yang layak, bener-bener layak. Oh, gara-gara aku sudah percaya nih ya, ini bapak dan ini anak, oh sembarang, ayo ibadah yuk, ayo pelayanan yuk. Oke lah, nggak bisa begitu. Bahkan orang percaya pun, untuk kita mau bersekutu, yuk kita harus menghormati lah. Siapa Bapak kita, siapa Tuhan, dan siapa Mesias kita. Kita tidak layak. Yuk minta ampun. Ya. Gitu loh. Biarkan Tuhan membasuh dosa kita dan baru kita bisa bersekutu. Ini ngomong masalah tahu diri. Ya. Itu juga bicara gini Pak Roni. Kadang-kadang orang Kristen tuh kebablasan. Saya tadi mau ngomong ini kok rasanya Enggak apa-apa. Ini fenomena yang banyak terjadi di kalangan orang percaya juga, menganggap bahwa mereka itu adalah anaknya Bapa di surga. Lalu ya sorry ya, kurang hormat akhirnya. Seenak-enaknya, nggak ada sikap hormat kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, sebagaimana sepatutnya kita memberikan penghormatan. Loh, hubungan kita dengan Bapak itu indah memang, tetapi jangan kehilangan hormat. Gitu. Setuju. Kadang orang banyak guyonan pakai nama Tuhan, pakai nama Allah, nyebutin kata haleluya dengan sembarangan. Ya, sorry, itu nggak cocok buat saya. Haleluya itu kata yang kudus, tapi diucapkan dengan kata yang sorry ya. Kadang orang bilang haleluya, itu nggak hormat menurut saya. Jadi ayo kita memberikan penghormatan kepada Tuhan dan Allah kita, sekalipun kita anak.
Ya, Ya, seperti tadi Pak Roni sampaikan. setuju. Dan kita akan mengalami terus proses sanctification ini sampai glorification. Ya, amin. Ya, amin. Kedatangan Kristus yang kedua kali kita disempurnakan. Justification, Iya. sanctification, glorification. Glorification, iya. Oke, mantap. Bagi saya ya, saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang yang mengerti tentang anugerah keselamatan, dia akan tahu siapa dia di hadapan Allah. Ya, Dan siapa Allah bagi kita. That's Itu bukan sekedar bukan sekedar Allah hidup untuk kita, tetapi kita harus hidup untuk Allah. Kita harus tunduk kepada otoritasnya, kuasanya. Justru kalau kita benar-benar ngerti karya keselamatan, ngerti tentang kabar baik Injil Kerajaan Allah ini, wah, hidup kita nggak bisa sembarangan, Iya, ya. betul. Selalu hidup dalam integritas. Well, ini sangat luar biasa Ya, sih. boleh saya tambahkan satu ya. Baik. Ya. Di Yohanes 13 tadi, yang ayat 15 dikatakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini bukan opsi, bukan pilihan, tapi perintah kepada gerejanya turun-temurun. Jadi kalau Yesus sebelum disalibkan, dia memberikan warisan perintah. Di mana-mana kalau orang misalnya mau berangkat, mau pergi ke sorga misalnya, mau mati lah, kasarnya begitu. Dia kasih wejangan-wejangan, wasiat-wasiat. Ini salah satu Kata-kata terakhir gitu. wasiat buat gereja, buat kita semua. Buat semua yang hadir nonton Pemimpin yang melayani. podcast ini. Wow. Pemimpin yang melayani. Menjadi teladan. Menjadi Dilakukan teladan, Kristus. bukan jadi telatan ya. Jadi Menjadi teladan. Menarik. Ini tentang bakso aja maknanya sedalam ini. Dan ini menurut saya ada satu bagian lagi yang menggelitik saya. Kita maju sedikit maju Pak ya. Ya. Apa yang terjadi di dalam